Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang beliau tulis dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin dan dengan syarah Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, al-mufadhalatu baina sahabati. Tingkatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, wa yuqaddimuna Aba Bakrin thumma Umara thumma Utsmana thumma Aliyan ridwanullahi alaihim. Para ulama salaf ashabul hadis Ahlussunnah wal Jamaah mendahulukan, mengutamakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Sudah kita sampaikan, para sahabat adalah manusia terbaik, termulia setelah para nabi, para rasul. Rasul bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara para sahabat ada tingkatan derajat mereka. Ada yang paling mulia di antara mereka. Sebagaimana para rasul, mereka semuanya manusia yang paling mulia secara mutlak di atas muka bumi ini. Namun di antara para rasul ada derajat yang berbeda-beda. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul yang sebagian mereka kami utamakan di atas sebagian yang lain. Demikian pula
para sahabat Rasulullah SAW, mereka semuanya manusia yang paling mulia, yang paling afdal setelah para nabi, para rasul. Namun di antara mereka ada yang paling mulia, dan secara mutlak yang paling mulia di antara para sahabat Rasulullah SAW adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Makanya kalau antum baca di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu setelah, terutama dalam Sahih Muslim, ada bab tentang keutamaan para anbiya. Fadlu Musa, Fadlu Zakaria, Fadlu Khidir, kemudian Fadlu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini sekali lagi, para nabi, manusia yang paling mulia, setelah itu para sahabat, dan yang paling mulia di antara para sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu taala. Kata beliau, afdalu haula al-arba'atu, semulia-mulia para sahabat, 4 sahabat yang dikenal dengan al-khulafa ar-rasyidun, yaitu Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Dan ini berdasarkan dalil, ya, bukan sekedar pendapat ijtihad, ya, namun ini adalah sunnah Rasulullah SAW, baik qauliyah maupun takririah. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kunna nukhayyiru bainan nas zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu memilih di antara manusia di zaman Nabi SAW. Artinya Nabi SAW menyaksikan para sahabat memilih siapa yang paling mulia di antara mereka. Ini yang kita maksud tadi sunnah takririyah. Rasul membenarkan. Kata Abdullah bin Umar, fanukhayyiru Abu Bakar. Kami memilih yang pertama Abu Bakar. Thumma Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab, thumma Utsman ibn Affan, kemudian baru Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Antum kalau baca footnote hadis riwayat Bukhari itu fi fadaili sahabat. Ini sekedar tambahan referensi untuk memantapkan kita. Pembahasan seperti ini ada dalam kitab-kitab hadis, terutama Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini sekaligus membantah ahli bidah yang mereka sering menyinyiri, mencela, mencaci maki para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang tadi kita sampaikan bab fadli Abi Bakar. Ini dalam Sahih Bukhari, itu kalau di kitab aslinya ada tambahan fadli Abi Bakar ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Abu Bakar setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sampaikan tadi, para nabi, manusia yang paling mulia, setelah itu Abu Bakar radhiyallahu taala an. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz, fahadal hadithul jalilu fihi raddun balighun ala ahli dalal alladzina qaddamu aliyan radhiyallahu anhu ala syekhain. Hadis yang mulia ini di dalamnya ada bantahan yang sangat kuat atas kelompok sesat yang lebih mengutamakan Ali radhiyallahu anhu dibandingkan asy-syaikhain Abu Bakar wa Umar. Siapa yang sesat di sini? Ya, Syiah Rafidhah qatalahumullah, yang sudah kita sering sampaikan. Bahkan mereka lebih mengutamakan Ali dibandingkan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam sebagian sekte mereka mengatakan Jibril salah alamat ketika menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Kata mereka yang paling layak diberi wahyu Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillahi min dzalik.
Ini sekali lagi setetes dari kesesatan kelompok Syiah Rafidhah di tengah-tengah, mungkin bisa dikatakan ribuan kesesatan dan bahkan kekufuran mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Syiah Rafidhah mereka menamakan Ali dengan wasiatu an-nabi. Wasiat Nabi alias manusia yang paling mulia setelah Nabi, Ali bin Abi Thalib. Itu kata mereka, dan Ali yang lebih berhak mendapatkan kekhalifahan. Itu kata Syiah Rafidhah qatalahumullah. Seperti nanti akan ada pembahasan masalah kekhalifahan khulafa ar-rasyidin. Namun intinya Syiah Rafidhah lebih mengutamakan Ali dibandingkan Abu Bakar wa Umar. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri, nanti kalau antum baca lagi dalam Sahih Bukhari, ini kita tulis nomornya 3671 setelah hadis Abdullah bin Umar tadi. Kalau antum lihat hadisnya nomor 3655, kemudian setelah itu nomor 71, 3671-nya itu hadis Muhammad bin Al-Hanafiyah, putranya Ali bin Abi Thalib, saudaranya Hasan wal Husain namun beda ibu. Muhammad bin Hanafiyah, beliau pernah berkata, qultu li abi ayyun nasi khairun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mana yang lebih baik setelah Nabi SAW, yang paling baik, yang paling afdal setelah Nabi SAW? Ali bin Abi Thalib menjawab, Abu Bakar. Ini sekali lagi lebih lagi membantah Syiah Rafidhah. Kalian mengatakan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar, padahal Ali sendiri mengakui yang terbaik di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi namanya Ali bid'ah, ada aja ngelesnya. Oh, itu takiyah. Ya, mereka nggak mikir. Kalau dikatakan Ali taqiyah berarti dalam diri Ali ada apa? Nifaq, sifat pengecut dan sebagainya. Ini konsekuensi ucapan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka memuliakan Ali, tapi tadi ketika membela Ali bin Abi Thalib, muncul dari mulut-mulut mereka ucapan-ucapan yang mengandung celaan sebetulnya kepada Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi, Ali bin Abi Thalib sendiri mengakui manusia terbaik setelah Rasul Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Muhammad bin Al-Hanafiyah bertanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa setelah Abu Bakar? Beliau menjawab, Umar. Sekali lagi, ini akidahnya Ali bin Abi Thalib yang diselisihi oleh kelompok Syiah Rafidhah. Makanya sekali lagi, Syiah Rafidhah mereka cuma dompleng nama Ahlul Bait, nama Ali, padahal mereka jauh dari ajaran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di antaranya dalam pembahasan para sahabat yang paling mulia, Ali bin Abi Thalib sendiri meyakini Abu Bakar yang paling mulia, kemudian Umar, kemudian Utsman. Sekali lagi hadisnya dalam Sahih Bukhari, bab keutamaan Abu Bakar setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Balil haqqul ladzi alaihi ahlul hadis ahlus sunnati wal jamaah anna khaira hadhil ummah ba'da nabiyha sallallahu alaihi wasallam huwa Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan yang benar, yang merupakan ijma' ahlus sunnah, ahlul hadis, ulama salaf, ijma' para sahabat, bahwasanya manusia yang termulia, umat Islam yang paling mulia, setelah tentunya tadi Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, thumma Umar Al-Faruq, thumma Utsman Dzun Nurain, thumma Ali radhiyallahu anhum. Yang disepakati terutama Abu Bakar, Umar. Kemudian di zaman salaf dahulu ada khilaf. Siapa yang paling mulia
setelah Umar? Apakah Ali atau Utsman? Itu memang ada khilaf dahulu di zaman salaf. Namun terakhir ya mereka mengatakan Ali itu setelah Utsman radhiyallahu taala anhum jami'an. Makanya sering kita sampaikan, di antara ulama yang lebih memilih Ali dibandingkan Utsman itu dulu digelari dengan Syiahnya Ali, fannya Ali, lebih mengutamakan Ali dibandingkan apa? Dibandingkan siapa? Utsman Abu Bakar? Utsman. Jadi sekali lagi yang disepakati Abu Bakar wa Umar, itu yang paling mulia, nggak ada khilaf. Setelah itu baru ada khilaf. Apakah Utsman lebih mulia daripada Ali dalam sisi kepribadian, keutamaan? Bukan masalah kekhalifahan. Bedakan ya. Kalau masalah kekhalifahan sepakat setelah Umar al-Khalifah, ya kaum muslimin adalah Utsman bin Affan. Cuma dari sisi keutamaan pribadi mereka berdua, mana yang lebih mulia, apakah Utsman ataupun apa? Ali. Maka muncul istilah, kalau ada ulama yang lebih mengutamakan Ali dibandingkan Utsman, dikatakan di diri orang itu ada syiahnya, fihi tasyayyu. Paham? Tapi syiahnya itu hanya sekedar apa? Mengutamakan Ali dibandingkan Utsman. Ya, dari sini antum harus paham betul, karena di luar sana ada syubhat dari misionaris kelompok Syiah Rafidhah, meskipun mungkin ngakunya ahli sunnah atau ngakunya benci Syiah Rafidhah, tapi muncul ucapan-ucapan yang mendukung Syiah Rafidhah. Kenapa kalian kok membenci Syiah Rafidhah? Padahal dalam perawi-perawi hadis itu ada perawi-perawi yang ada Syiahnya. Padahal yang dimaksud ya dengan perawi yang ada Syiahnya itu sebetulnya hanya apa? Yang mengutamakan Ali dari Utsman dalam sisi kepribadian, dengan tetap menghormati Abu Bakar wa Umar, mengutamakan mereka berdua. Jadi kata-kata ada Syiahnya dalam perawi hadis tersebut hanya itu saja, dan itu tidak tercela sama sekali, bukan menjadikan orang ahli bid'ah. Jangan disamakan perawi tersebut dengan Khomeini, dengan kelompok Syiah Rafidhah sekarang yang banyak kekufurannya, kesyirikannya, kemunafikannya, dan kebid'ahannya. Paham? Cuma itulah talbis iblis. Itu adalah syubhat misionaris kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Paham dong? Nah, jadi sekali lagi, kalau yang dikatakan ijma, Abu Bakar, Umar, mereka yang paling mulia. Meskipun ya yang benar tetap sesuai dengan urutan kekhalifahan yang 4 setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Seandainya pun dulu ada yang lebih mengutamakan Ali, tidak dikatakan ahli bid'ah, tidak dikatakan keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Itu khilaf ijtihadi di antara para ulama salaf terdahulu. Nah, ala tartibi fil khilafah, itu yang lebih tepat, yang lebih benar, keutamaan mereka berempat sesuai dengan urutan kekhalifahan mereka setelah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum jami'an. Tsumma baqil asyra, kemudian tinggal yang 6 lagi, yaitu Abdurrahman bin Auf, Zubair, Talha, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid, yang dikenal dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Pertanyaannya, apakah disempitkan hanya 10 ini saja yang divonis pasti masuk surga dari sahabat Rasul? Tapi kenapa muncul istilah 10 tadi? Nah, jazakallah khair. Karena 10 sahabat tadi disebut oleh Rasul dalam satu redaksi hadis. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, sampai 10 sahabat Rasul.
Adapun sahabat yang lain disebut di dalam riwayat-riwayat yang lainnya, seperti Uqasah bin Mihsan tentang masalah apa? Ya, masalah apa itu? Ya, 70.000 umat ya Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, di antaranya Uqasah bin Mihsan. Demikian pula Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Apa kisahnya? Tentang apa? Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Tentang apa? Hah? Surat Al-Hujurat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan engkau mengeraskan suaramu di atas suara Nabi. Beliau termasuk yang mengeraskan suaranya di hadapan Nabi SAW. Beliau khawatir terbatalkan, terhapuskan amal ibadah beliau. Sampai beliau mengurung diri beberapa saat, kemudian Rasul mengutus sebagian sahabat untuk cross check. Ada apa dengan Thabit bin Qais bin Syammas? Kata Thabit bin Qais bin Syammas, aku termasuk penghuni neraka. Karena apa tadi? Melanggar firman Allah. Ketika Rasul disampaikan kabar tersebut, Rasul bahkan mengatakan huwa min al-jannah, dia termasuk penghuni surga. Ini riwayat yang lain di luar 10 sahabat yang disebut penghuni surga tadi. Maka muncul istilah al-asyratu al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang pasti masuk surga. Tsumma ashabu Badar, kemudian para sahabat yang ikut perang Badar, yang Allah katakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah sekehendak kalian, aku telah mengampuni kalian. Waridwan, para sahabat yang ikut apa? Bai'atu ar-ridwan wa bai'atul aqabah dan seterusnya. Ini kalau dari sisi para sahabat secara individu mereka. Adapun secara kelompok, yang paling mulia dari para sahabat Rasul al-muhajirin, baru apa? Al-ansar. Kenapa? Kenapa al-muhajirin kok lebih utama daripada al-ansar? Karena hijrah. Yang kedua karena ada dua alasan atau dua dalil. Yang pertama karena Allah sering mendahulukan penyebutan al-muhajirin bandingkan al-ansar. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-8, Allah menyebut dulu tentang al-muhajirin, lil fuqara'il muhajirin. Ayat 9 walladzina tabawwa'ud dara wal iman, tentang al-ansar. Itu alasan yang pertama, kelompok al-muhajirin lebih utama daripada al-ansar. Yang kedua, al-muhajirin jama'u bainal hijrati wa nusrah. Kelompok al-muhajirin menggabungkan antara hijrah bersama Rasul dan menolong Rasul SAW. Nah, ini secara skup kelompok para sahabat mana yang paling mulia antara muhajirin dan al-ansar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumais hafizahullah, hada huwa qauluhum, inilah ucapan para ulama salaf alul hadis, wa huwa alladhi yadinunallaha bihi, dan inilah yang mereka pegang erat dalam beragama, wala ya'diluna anhu, dan mereka tidak berpaling darinya. Wa qad dhalla man adala an qaulihim fi hadhil mas'alah, dan sungguh sesat orang-orang yang menyimpang dari ucapan ulama salaf dalam masalah ini, au ghairiha minal masail, atau yang lainnya dari pembahasan-pembahasan terutama al-aqidah. Wa sahabatu kanu yukhayyiruna bihadza tartib fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Abdullah bin Umar tadi, para sahabat ketika mereka lebih mengutamakan Abu Bakar, kemudian baru Umar, kemudian baru Utsman di zaman Nabi SAW, itu menunjukkan tadi Nabi menyaksikan
Falau kana batilan lama aqarrahum alaih. Seandainya itu batil, Nabi nggak mungkin membenarkan mereka. Ini adalah kaidah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi tidak mungkin membiarkan kebatilan, kesesatan. Pasti Rasul akan mengingkari dan memperingatkan. Sekecil apapun. Ya, seperti dalam pembahasan Masya Allah wasyita. Meskipun itu syirik kecil, tapi Rasul mengingkari. Ya, tidak mungkin Rasul mengikrarkan, membenarkan kebatilan. Di antaranya kata Abdullah bin Umar tadi, para sahabat Rasul SAW di zaman Rasul, mereka lebih mengutamakan Abu Bakar kemudian Umar. Intinya apa tadi? Rasul mengetahui pilihan mereka tersebut, keyakinan mereka tersebut. Seandainya itu salah, Rasul nggak mungkin mendiamkan. Ya, laukana batilan lam akaram alaih. Tidak mungkin Nabi mengikrarkan hal tersebut. Wala wafaqahum wala sakat. Ya, tidak mungkin Rasul menyetujui, tidak mungkin Rasul diam. Ya, sekali lagi ini adalah kaidah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasul tidak mungkin mengikrarkan kebatilan. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya masih tentang para sahabat Rasul SAW, terutama khilafatul khulafa'ir rasyidin. Kekhalifahan khulafa ar-rasyidin. Kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wa yuqirruna annahumul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun afdalun nasi kullihim ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama salaf, ahlul hadis, ahlus sunnah mengikrarkan bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum adalah al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Dan mereka adalah semulia-mulia manusia semuanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi ya kita katakan manusia terbaik setelah para nabi, para rasul adalah para sahabat Nabi SAW, dan yang paling mulia di antara para sahabat Nabi al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Dan kata-kata al-khulafa ar-rasyidin mahdiyun ini diambil dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Kalau penjelasan sebagian ulama, digabungkannya ar-rasyidin al-mahdiyin, ar-rasyid alladhi yasluh ya ilmuhum, wal mahdiyun alladhi yasluh amaluhum. Ya, ar-rasyidun al-mahdiyun itu digabungkan sebagaimana digabungkannya ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Mereka khulafa ar-rasyidun yang benar ilmunya dan yang baik amalnya. Nah, Rasul SAW bersabda tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin addu alaiha bin nawajid. Kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman al-Khumais hafizahullah ta'ala, hadza qaulu ahli sunnati qatibatan fi sya'nil khulafai al-arba'ah radhiyallahu anhum. Ini adalah ucapan ahli sunnah semuanya tentang khulafa yang empat. Wa qad qarrara hadza wa basatahu al-hafidh Abu Bakar al-Ismaili fi kitab i'tiqad a'immati ahli hadis. Dan ini juga diterangkan, diikrarkan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Al-Ismaili Asy-Syafi'i dalam kitabnya I'tiqad A'immati Al-Hadits. Haitsu qal, beliau berkata, wa yusbituna khilafat Abi Bakar radhiyallahu anhu ba'da Rasulullah SAW. Mereka para ulama salaf menetapkan kekhalifahan Abu Bakar setelah Rasulullah SAW bi ikhtiyari sahabati iya,
dengan pilihan para sahabat dan dengan isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau antum misalnya baca dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah, para ulama berselisih pendapat apakah kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu dengan istikhlaf langsung dipilih oleh Rasul ataukah tidak. Namun yang rajih wallahu alam dipilih oleh Rasul namun dengan isyarat. Tidak ada memang hadis yang mengatakan aku pilih Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggalku, nggak ada. Tapi dengan isyarat-isyarat yang itu menunjukkan khalifah sepeninggal beliau adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seperti kisah beliau disuruh jadi apa? Imam salat. Ya, ketika Rasul mau meninggal dunia, ketika sakit mau meninggal dunia, Abu Bakar diperintah menjadi imam salat bersama para sahabat. Ini isyarat yang terang benderang. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, jika kami meridhoi Abu Bakar dalam urusan agama kami, yaitu tadi sebagai imam salat, maka kami juga meridhoi radina bi umuri dunyana, kami juga meridhoi beliau mengurusi urusan apa? Dunia kami. Itu yang pertama, isyarat dari Rasul. Khalifah sepeninggal beliau Abu Bakar. Isyarat yang berikutnya, Rasul SAW pernah ditanya oleh seorang perempuan ketika datang kepada Rasul. Kata sang perempuan tersebut, bagaimana kalau aku nanti suatu saat datang kepadamu atau ingin mendatangimu namun engkau sudah tidak ada? Maka kata Rasulullah SAW, iti Abu Bakar, datangilah Abu Bakar. Isyarat Abu Bakar sebagai apa? Pemimpin kaum muslimin, khalifah kaum muslimin sepeninggal Rasulullah SAW. Ditambah lagi dengan tadi keutamaan-keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang melebihi semua para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, lau kuntu muttakhidan ala wajil ardi khalilan latakhatu Abu Bakar khalilah. Seandainya aku mau menjadikan di atas muka bumi ini seorang kekasih, aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Artinya beliau yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan beliau yang itu semuanya isyarat Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Ini sekali lagi tadi membantah kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah yang mengklaim Ali sebagai wasiatnya Rasulullah SAW, alias Ali kata mereka yang lebih berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasul. Ini sekali lagi dusta. Ini adalah penyimpangan dari ijma' para sahabat, bahkan tadi menyelisihi ucapan Ali itu sendiri radhiyallahu taala anhum jami'an. Wa isbituna khilafat Abi Bakar radhiyallahu anhu ba'da Rasulullah SAW bi ikhtiyar sahabati iya. Bahkan ada riwayat dalam Sahih Muslim, ini anak nukilkan, an ibni Abi Mulaika sami'tu Aisyah wa su'ilat man kana Rasulullah SAW mustakhlifan lau istakhlafahu. Kata Ibnu Abi Mulaika, aku pernah mendengar Aisyah, beliau ditanya radhiyallahu anha, kalau seandainya Rasul langsung memilih siapa khalifah sepeninggal beliau, kata Aisyah, qalat Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu sebagai khalifah pilihan Rasul. Kalau seandainya apa? Rasul menunjuk secara apa? Langsung. Dan ini juga mirip dengan ungkapan Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisahnya dalam Sahih Bukhari juga ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi. Ya, sudah hampir mau meninggal dunia. Sebagian datang kepada beliau kemudian minta untuk dipilihkan siapa pengganti beliau. Maka Umar bin Khattab mengatakan, in astakhlif faqad istakhlafa man huwa khairan minni. Seandainya aku menunjuk langsung khalifah sepeninggalku, maka sudah ada contoh yang lebih baik dariku yang juga menunjuk. Maksudnya Abu Bakar radhiyallahu anhu
yang langsung menunjuk beliau sebagai khalifah sepeninggal Abu Bakar. Wa illam astakhlif faqad lam yastakhlif man huwa khairan minni. Seandainya aku nggak langsung menunjuk siapa penggantiku, sudah ada yang lebih baik dariku yang mendahuluiku, tidak memilih langsung, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Intinya sekali lagi, ini adalah ucapan Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab yang mirip dengan ucapan Aisyah. Seandainya Rasul menunjuk langsung dengan terang-terangan siapa khalifah sepeninggal beliau, maka Abu Bakar yang lebih layak. Makanya para sahabat pun dalam waktu sekejap langsung memilih Abu Bakar sebagai khalifah kaum muslimin. Tsumma khilafatu Umar ba'da Abi Bakar radhiyallahu anhu bi istikhlafi Abi Bakar Kemudian baru kekhalifahan Umar itu dipilih langsung oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tsumma khilafatu Utsman radhiyallahu anhu bi istima'il syura. Kemudian baru kekhalifahan Utsman dengan dipilih oleh ahli syura, yaitu 6 sahabat tadi yang dijamin masuk surga. Dan inilah kata para ulama cara pemilihan pemimpin kaum muslimin yang syar'i. Sebagaimana Abu Bakar langsung memilih Umar bin Khattab secara langsung, atau yang kedua cara pemilihannya dengan bermusyawarahnya para ahli wal aqd, tokoh-tokoh agama, orang-orang penting. Ini sekali lagi yang contohkan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang Rasul berkata, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Dan ini juga sekaligus membantah orang-orang yang mengatakan Rasul tidak pernah menjelaskan masalah cara memilih kepemimpinan. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan kalau ada ungkapan dalam Islam belum ada cara pemilihan pemimpin, itu kufur akbar, karena mendustakan firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagikan agama kalian. Adab qadaul hajah saja luar biasa panjangnya, terang benderangnya, apalagi masalah memilih pemimpin kaum muslimin. Bahkan mungkin 2 bulan yang lalu pernah kita mengkaji adab qadaul hajah lebih dari 10. Antum kalau disuruh nyebut satu-satu mungkin masih belum hafal. Intinya apa? Banyak sebetulnya. Intinya sekali lagi, kalau itu saja terang benderang dengan terperinci, apalagi masalah memilih pemimpin kaum muslimin. Makanya yang sering kita sampaikan akhir-akhir ini, ada sebagian dai yang mengatakan Rasul belum menyampaikan kepada kita cara memilih pemimpin kaum muslimin. Ini dusta, ini sesat, bahkan bisa kufur. Karena sekali lagi ini menuduh Islam belum sempurna. Ini menuduh Rasul tidak menjelaskan semua agama Allah kepada umat Islam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tsumma khilafatu Utsman radhiyallahu anhu bi istima'il syura. Dan ini nanti kalau antum mau baca kisahnya dalam Sahih Bukhari juga tadi, tentang keutamaan Umar bin Khattab. Di situ ada kisah yang panjang lebar. Alhamdulillah beberapa saat sudah agak lama juga kita pernah menyampaikan masalah faedah pelajaran berharga dari kisah terbunuhnya Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di situ ada kisah-kisah yang luar biasa, di antaranya dalam masalah pemilihan Utsman radhiyallahu anhu sebagai khalifah setelah Umar. Wasairil muslimin alaih an amri Umar. Ini wallahu alam maksud Syekh Muhammad bin Abdul Khumayyiz, Utsman dipilih oleh ahli syura, kemudian setelah itu baru dibayat oleh
kaum muslimin. Jangan salah paham. Ya, nanti dikira apa? Memilih semuanya kaum muslimin ikut pemilihan siapa khalifah setelah. Enggak. Ya, dalam kisah yang memilih cuma siapa? Tadi 6. Di antaranya Abdurrahman bin Auf dan yang Taib. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi ucapan Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumis hafizahullah taala. Tsumma khilafatu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu an bai'ati man bai'a minal badriyin Ammar ibn Yasir wa Sal bin Hunayf wa man tabi'ahuma min sairi sahabat ma'a sabiqati fadlihi. Kemudian baru setelah Utsman bin Affan Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib dengan dibaiat oleh para sahabat yang ikut perang Badar seperti Ammar bin Yasir, Sa'id bin Hunayf dan yang mengikuti mereka dari para sahabat, dan tentunya Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Al-khulasah, kesimpulannya kata Syekh, yu'minu ahlus sunnah bitafdilil khulafa al-arba'ah ala man siwahum minas sahabah. Ahlus sunnah mengimani bahwasanya para khulafa yang 4 itu lebih mulia dibandingkan semua para sahabat yang lain. Wa bifadlihim ala tartibin fil khilafah. Ya, dan meyakini keutamaan mereka itu sesuai dengan urutan kekhalifahan mereka. Meskipun sudah kita sampaikan tadi, kalau ada ya ini tes ditanya biar nggak ngantuk. Kalau ada yang mengatakan Ali lebih utama dibandingkan Utsman dalam kekhalifahan, apakah ini termasuk perselisihan yang ditoleransi atau tidak? Yakin? Adapun kalau ada yang lebih mengutamakan Ali dalam keutamaan pribadinya dibandingkan Utsman, maka iya, ini sekali lagi khilaf di zaman salaf. Bedakan masalah perselisihan dalam masalah kekhalifahan dan dalam masalah apa? Keutamaan kepribadian. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Wasithiyah mengatakan man faddala aliyan ala Utsman fil khilafah fahuwa adall min himari ahlihi. Barang siapa yang lebih mengutamakan Ali dibandingkan Utsman dalam kekhalifahan, maka dia lebih sesat daripada keledainya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tolong dibedakan antara dua pembahasan ini. Meskipun tetap yang lebih benar keutamaan kepribadian mereka sesuai dengan urutan kekhalifahan mereka. Yang lebih utama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, sebagaimana khalifah pertama Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian ada pertanyaan ya. Ada yang menambahkan, Khalifah Rasyidin yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Ada ya. Maka kata para ulama, kalau ada kata-kata Al-Khalifah yang kelima yang lebih layak bukan Umar bin Abdul Aziz, namun Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Kenapa demikian? Apa jawabannya? Iya, karena Muawiyah sahabat dibandingkan Umar bin Abdul Aziz. Bagaimanapun keutamaan para sahabat tidak bisa disaingi tandingi oleh siapapun. Wa anna khairul ummah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk pengikut setia para sahabat Nabi SAW dan mengumpulkan kita bersama mereka di surga kelak. Ini ada pertanyaan, pada saat kejadian apa Nabi menetapkan 10 sahabat yang paling mulia
Tadi yang sudah disampaikan 4 itu yang memang dijelaskan oleh para ulama lewat penjelasan para sahabat seperti Abdullah bin Umar dan juga yang lainnya. Adapun setelah yang 4 ini belum ada, tidak ada nas seperti tadi Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Sa'id bin Zaid dan sebagainya. Nah, wallahu taala alam. Dan apa faedah penetapan itu untuk kita yang hidup jauh dari masa tersebut? Seperti kalau kita mau tambahkan, kita nggak tahu bisa menemui tidak masa Nabi Isa nanti, yang akan turun. Kemudian perang dengan Ya'juj, apa faedahnya? Ini sekali lagi, wallahu a'lam, sebetulnya kurang layak untuk ditanyakan. Cuma kalau sudah ditanyakan, kita jawab. Yang pertama, ini sebagai ujian bagi kita. Sebagaimana adanya Dajjal, ujian apakah manusia beriman kepada Allah atau beriman kepada Dajjal. Sama dengan kabar-kabar berita dari Allah dan Rasulnya untuk menguji kita. Apakah kita sami'na wa shadaqna ataukah tidak. Paham? Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftan. Ini ujian bagi kita. Makanya ada yang sesat tadi, Syiah Rafidhah, enggak percaya dengan muliaan Nabi, para sahabat kepada khulafa rasyidin sesuai dengan urutan mereka tadi. Kemudian yang kedua juga faedahnya, ini ladang pahala bagi kita. Sekali lagi, dan ini sudah sering kita sampaikan. Ladang pahala ibadah jangan disempitkan hanya pada rukuk, sujud, sedekah, atau membantu orang tua, membantu karib kerabat, silaturahim. Bukan itu saja. Di antara ibadah qalbiyah. Apa di antaranya? Al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Paham ya? Sebagaimana para nabi, para rasul tadi. Kita mencintai semua para nabi, para rasul. Namun yang paling kita cintai siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini ladang pahala. Kita cinta kepada semua para sahabat Nabi, namun kita lebih cinta kepada siapa? Al-wala, kepada semua para sahabat, namun tadi sesuai dengan urutan mereka. Sekali lagi, ini diantara faedahnya, meskipun secara asal tidak selayaknya. Apa faedah? Semua ada faedah apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun seandainya pun kita tidak tahu, yakini pasti ada faedahnya, karena tidak mungkin Rasul SAW menyampaikan sesuatu yang sia-sia, sedangkan beliau mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang nggak bermanfaat. Kalau seandainya pembahasan seperti nggak bermanfaat, nggak mungkin Abdullah bin Umar mengatakan kami dahulu di zaman Nabi, sedangkan Nabi menyaksikan. Paham ya? Seandainya kita nggak tahu apa faedahnya, yakin ada faedahnya, namun kekurangan ilmu kita tidak menjadikan faedahnya tidak ada. Ilmika bisai la yadul ala dami syai'. Ketidaktahuanmu tentang sesuatu bukan berarti sesuatu itu tidak namun tadi seandainya pun kita nggak tahu faedahnya, yakin ada faedahnya, cuma karena kurangnya ilmu kita belum bisa menjabarkan. Cuma tadi secara umum kita jabarkan, ini ibadah hati kita dapat pahala dengan kita mencintai para khulafa ar-rasyidun lebih daripada yang lainnya, dan juga sebagai ujian apakah kita mengikuti apa yang disabdakan Rasul ataukah tidak. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.